Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikri hazimil ladzat. Rawahu Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat Jumat. Sholawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-maut yang berarti kematian adalah suatu yang niscaya pasti akan datang kepada kita. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini tidak merasakan kematian. Hal ini telah termaktub di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Kapan kematian itu akan datang? Tentunya tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan dirinya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan kapan dirinya akan mengakhiri napas terakhirnya. Akan tetapi tentu setiap kita berharap bahwasanya
kita akan menginginkan kematian setelah bekal kehidupan kita untuk di akhirat itu telah siap. Yang pastinya kematian akan datang kepada kita kapanpun, dan tidak ada satupun manusia yang mampu menahan atau memajukan kapan kematian itu. Hal ini telah termaktub di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat itu memiliki batas waktu atau ajal, dan mereka tidak dapat meminta untuk dimajukan atau diakhirkan ajal mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya, di manakah kematian itu akan menghampiri kita? Tentu kita berharap kita ketika nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan atau di tempat yang baik, di masjid tentunya dalam keadaan yang baik. Akan tetapi hal ini kita tidak ketahui kapan kematian itu datang, sehingga Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk selalu rajin datang ke tempat-tempat yang baik dan selalu menghindarkan diri kita kepada tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu di mana nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa pergi lari dari manapun daripada kematian, dan tidak ada satupun orang ilmuwan yang mampu menolong diri kita untuk terhindar daripada kematian. Hal tersebut telah termaktub di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan menghampiri kalian meskipun kalian berada di dalam benteng yang kokoh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Lalu kepada siapakah kematian itu akan menghampiri? Kematian tidak akan memilih dari mereka yang sakit daripada yang sehat. Kematian tidak akan memilih dari siapa yang dari mereka yang tua dan yang muda. Kematian tidak akan memilih kepada siapa yang miskin atau yang kaya. Tentunya siapapun kematian itu akan datang. Hal ini telah disampaikan oleh Syauqi di dalam syairnya, Al-mautu babun wa kullun nas dakhiluh wal mautu ka'sun wa kullun nas syaribuh. Kematian adalah pintu yang setiap manusia pasti masuk di dalamnya, dan kematian adalah secangkir gelas yang setiap manusia pasti akan meminumnya. Dan itu pun telah disindir oleh Imam Syafi'i di dalam sebuah diwannya. Beliau menuliskan, fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asyahinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sehat lalu dia meninggal tanpa sebab penyakit, dan berapa banyak orang yang sakit dia terbaring lama menanti kematian. Wa asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Selain itu, kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
kita akan selalu mengingat tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Hal ini telah diisyaratkan oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah, bahwasanya beliau menuliskan, qala daqqaq man aktsara min dzikril maut ukrima bi salatsati asya, ta'jilut taubah wa qana'atul qalb wa nasyatul ibadah. Imam Daqqaq mengatakan, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka orang tersebut akan dimuliakan dengan tiga perkara. Yang pertama yaitu ta'jilut taubah. Orang yang akan mengingat kematian, dia akan selalu mengingat taubat. Dia akan selalu mengingat bahwasanya kematian setiap harinya menghantuinya, bahwasanya waktu ajalnya setiap hari semakin mendekat. Dia takut untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu wa qana'atul qalbi. Orang yang selalu mengingat kematian akan dimuliakan dengan kecukupan hati. Tentunya dia akan meninggalkan hal-hal dunia, menghilangkan rasa hawa nafsunya terhadap kenikmatan dunia, karena dia sadar bahwasanya kenikmatan dunia hakikatnya hanya sementara. Dan yang terakhir wa nasyatul ibadah. Orang yang selalu mengingat kematian akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rajinnya serta giatnya di dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kebalikannya, Imam Daqqaq mengatakan wa man nasiya anil maut uqiba bi salatsati asya. Barang siapa yang lupa akan daripada kematian, maka akan diberikan ganjaran sebanyak tiga perkara. Taswifut taubah, dia akan lalai terhadap taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkur ridha bil kafaf, dia tidak senang dengan rasa kecukupan terhadap dunia. Wa takasul fil ibadah, dan akan selalu merasa malas terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat khususnya untuk khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita selalu mengingat kematian dan menjadi penyemangat diri kita untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil qawiyyil batin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah huwa rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa adzim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyiat wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi
wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda Allahumma anna wa anhum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat Allahumma afina wal tubbina wahfadna wal muslimin Allahumma kfina wa iyahum jami'an syarra masaibad dunya wad din Allahumma asqinnal ghaitha war rahmata ma'al lutfi wal afiyah wa la taj'alna minal qanitin Allahumma adfa' anna wa an jami'il muslimin al bala wal ghala wal waba wal qahat wal amrad wal asqam wal dhulum wal zalazil wal hurub wal mihan wal fitan wal ta'un wal kuruna ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa an baladi Palestin wa amin awtanahum wal tubbihim wansurhum warhamhum birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa ahlikil kafarata wal yahud wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din Allahumma shattit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah